Oke, ini mungkin kan kita quite clear ya, Bang Radit ketika mau jangka panjang pakai saham, jangka menengah pakai obligasi, pakai money market untuk jangka pendek. Nah, pertanyaan adalah apakah Bang Radit itu punya pemikiran untuk alternatif investment? Contohnya mungkin seperti Bitcoin, seperti private equity atau venture capital atau nggak ada sama sekali itu gue public equity aja gitu. Bahkan saham pun udah public aja equity, Indo public equity dah gitu. Gue tuh punya, inilah kenapa gue nggak punya temen ya. Karena gue kayaknya punya masalah banget sama manusia lain gitu. Ada rasa bahwa takut nggak jalan, ada rasa takut berantem, ada rasa takut nggak cocok. Karena manusia tuh bisa berubah dengan cara mereka masing-masing yang kita nggak nyangka bahwa mereka bisa berubah kan. Itulah yang membuat gue tuh maju mundur banget untuk ke private equity atau invest di private company lah. Opportunity-nya udah banyak. Ya, lo tau lah ya kalau kan suka ada yang dateng lah ya. Pasti lah. Ya kan. Gua nggak tahu, gua masih nggak bisa. Gue tuh kalau mau kerja bareng orang aja gue background check bener-bener teleponin ke orang-orang yang pernah kerja bareng dia gitu. Gue pernah ada bikin satu perusahaan bareng orang ini. Terus gue meeting sama dia di Citos. Ya udah, kita kerja bareng deh. By the way gue udah background check lo, maaf ya gue nanyain ke orang-orang yang pernah kerja bareng lo. Oh nggak apa-apa bang, gue juga kayak gitu kok. Gitu. Ternyata dia juga nelponin orang-orang yang pernah kerja bareng gue gitu. Makanya dia cocok, dia bilang oh ya udah. Ya itu sekali-sekalinya akhirnya gue bisa satu kapal bareng pada saat itu. Cuman ya karena itulah kalau tadi jawab pertanyaan lo, porsinya sekarang udah private equity sih, karena masalah trust itu sih gue nggak ada masuk sana. Nah Bitcoin ini, gue tuh lagi karena gue nonton lo sama Sandiaga Uno kan. Iya. Dia mau masuk di 1% ya kalau Ya salah. udah masuk dia. Udah masuk justru ya. Menurut gue tuh masuk akal juga sih kalau hanya 1% dari net worth ya. Gue tuh lagi menimbang-nimbang mau coba ke alternative investment, tapi gue mungkin nggak seperti Pak Sandi ya. Mungkin gue di 0,5% sih. Oke. Di tahun ini. Oke, Gitu. jadi masuk Bitcoin ya 0,5% di tahun ini ya. Alternative investment kan salah satunya Bitcoin ya. Salah satu. Salah satunya ya. Iya. Kita lihat aja masuk kemana sih. Oke. Kalau misal gold ada pandangan nggak? Alternatif investment ada banyak ya di luar public equity kan ada banyak. Gold apakah ada gini exposure? Lagi-lagi gue kan tipe yang gak mau repot. Investasi itu buat gue yang penting gue tidurnya nyenyak kalau buat gue. Jadi Indo public equity tidurnya nyenyak, Bang Radit. Itu gue paling gak nyenyak loh. Ya kalau kita tarik ya cuman buat gue gini. Kalau gue beli gold, nyimpennya itu yang gue bingung. Gini bang, kan dana pensiun Bang Radit pikirnya untuk jangka panjang selama 20 tahun tuh market pasti recover. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu bang. Di Jepang itu kalau Bang Radit masuk 1970 nggak pernah recover sampai sekarang. Betul. US kalau misal masuk tahun 2000 dia recover 16 tahun belasan lagi. Tahun betul. Jadi banyak yang kena begitu di akhir tadi mau pensiun tuh di 70-nya tuh banyak sekali sejarah tuh kenain orang yang maksudnya overly exposed di satu aset kelas, terutama negara yang ibaratnya GDP masih 16-17 gitu kan. Ya itu make sense. Jadi makanya ketika gua nanti mau pensiun, which is sekitar target gua kan umur 40 ya. Iya. Udah lewat kan. Dan gue ternyata masih senang kerja banget gitu. Nah jadi target gue sekarang 50. Gak tahu lewat lagi apa enggak ya. Tapi gue udah back of my mind aja bahwa kalau emang gue udah pasti di umur 50, persiapannya udah harus gue lakuin dari sekarang. Oke. Nah persiapannya macam apa? Betul tadi lo bilang, gue mulai diversifikasi dana pensiun gue tuh masuk di mana. Apa namanya yang pas ditarik ada risknya itu? Sequence of return risk kalau nggak salah namanya. Supaya gue nggak kena sequence of return risk, artinya pas gue tarik itu market turun, mungkin porsinya dana pensiun poolnya nanti akan gue tarik either 4% atau sekarang target gue malah rate narik kita sekitar 2%. Untuk resiko-resiko inflasi dan lain-lain. Mungkin gue akan masuk ke obligasi juga atau mungkin emas juga ketika gue udah tahu dan tenang dan bisa tidur ketika nyimpennya secara benar secara fisik. Ya itu jadi gue tuh memang lagi belum mikirin sejauh itu aja gitu. Gue masih sibuk kerja dengan semua hal yang lain. Lagi-lagi investasi kan untuk
tujuan keuangan ya. Iya. Jadi gua nggak se-rigid teman-teman yang lain yang mungkin investasinya 100% waktu mereka. Jadi gua belum mikirin buat ketika gua narik dana pensiun gua, tapi ketika waktunya datang, persis kata lo, gua akan sebar ke asset allocation yang beda-beda. Oke. Ada macam-macam caranya. Ada yang bilang kalau market recover belasan tahun, mungkin ada yang narik sekitar 5-7 tahun, lo simpen di mungkin RDPT atau obligasi yang bentuknya US bonds. Buat buffer lo, ada yang bilang kayak gitu juga. Ada yang juga ya dicampur-campur aja, nanti lo tarik berbarengan juga nih kayak gitu. Karena kan kalau untuk withdrawal 4% tuh satu itu lumayan cukup besar sekali ya. Dan expected return kan sebenarnya dari saham juga nggak setinggi itu. Kalau kita tarik world index 100 tahun kan expected return cuma 6,3%-an ya selama 100 tahun. Jadi 4% sih kalau menurut gua agak besar ya Bang ya untuk portofolio nggak drawdown. Karena kalau kita simple indeks S&P aja, most of the time dia tuh kan bukan rata-ratanya 10%. Iya. Dia rata-rata nge-swing antara plus 14 atau minus 2. Ya meskipun datanya agak skew di beberapa tahun. Yes, datanya agak skew di beberapa tahun ke belakang karena dia luar biasa kan, naik tinggi sekali. Jadi ketika nanti udah 50 baru ntar mau akan dibagi alokasinya. Iya, karena gini, karena buat gua perlu satu patokan dulu kan. Patokan gua di 4% rule itu menjadi masuk akal ketika gua lagi ngejar angka itu. Pernah pikirin downsize nggak jadi 2% rule gitu misalnya? Nah itu. Makanya ketika sekarang kan dana pensiun udah ada bro. Iya. Dana pensiun udah ada, tapi kan gue masih kerja. Iya. Jadi kan excess capitalnya itu gue masih punya. Ini kan semua perusahaan under PT gue dan gue narik dividen juga rutin. Iya. Bisnis kayak kita, bisnis media, itu marginnya kan tebal juga. Iya. Jadi tiap tahun ya pasti gue lumayan lah dapat capital baru. Iya. Nah dapat capital baru itu gue taruh di mana? Tadinya gue pikir itu buat tujuan yang baru. Which is yang waktu di podcastnya Deddy Kobuzir, tujuan baru gue adalah dana nikahan anak. Itu dia ngomel-ngomel tuh. Enak banget pasangan anak lu gitu segala macam. Tadi gue pikir gitu bro. Capital baru ini ke tujuan yang baru. Nah sekarang karena udah 41 dan udah mulai mikirin pensiun, udah mikirin sequence risk juga, mikirin buat tadi lo bilang global aja sekitar segituan, return Indonesia di bawah pasti dikurangi dengan risk currency US pula juga pasti rendah. Makanya gue udah mulai mikir-mikir mungkin yang aman banget itu di bawah 4%. Nah jadi capital baru ini gue taruh di dana pensiun gue untuk nurunin tarikannya. Bukan di 4, mungkin di 2 atau berapapun gue nggak tahu. Tapi buat yang nonton mungkin perlu patokan itu kan. Tapi patokan yang bisa kita sepakatin bareng kan mungkin yang masuk akal ya di 4% tadi. Dan secara matematik kan ya kita ngomong sederhana banget lah ya. Sederhana banget lo taruh di RDPT dengan CAGR 8,5%, lo tarik 4%, lo masih sisa 4%. Data indeks inflasi yang resmi dikeluarin pemerintah tuh antara 2-3. Matematika di kepala lo kan masuk akal. 3-4 sekarang. 3-4 ya? Kayaknya mau naik dikit ini harusnya. Oh ya, terakhir 3 kalau nggak salah ya. Ya matematika di kepala lo kan masuk akal kan. Cuman kan ya betul, angka itu kadang berbanding tidak sebanding dengan dunia nyata kan. Inflasi pendidikan aja bisa 20% setahun kan. Indonesia 20%. Indonesia 20% untuk swasta kali ya. Negeri 8,5 sampai 11. Iya. Nah, artinya adalah artinya ketika gua mulai menelusuri banyak perhitungan-perhitungan lain, ya mungkin kayaknya tarikan yang paling masuk akal buat nanti di kehidupan nyata gue mungkin sekitar 2%. Tapi lagi-lagi kalau gue bilangnya 22% nih sekarang nih pada pemahaman gue pada level ini ya dan keinginan gue 2%, ngejarnya pasti gede banget untuk orang yang baru mulai kan. Gitu sih kira-kira. Kali berapa? Kali 50 berarti? Kali 50. 50 tahun penghasilan. Kalau gue 1%, withdrawal rate-nya 1%. Ya itu udah happy ever after sih. Iya, 1% karena 4% tuh gue takut risk market kan selalu risk kan. Kecuali ya kita all weather, tapi all weather kan cuma 5,5%. Dia nggak bisa lebih dari 5,5%. Iya, Ray Dalio punya ya. Iya.